Ion. Kamu telah mengetahui bahwa atom terdiri dari proton atau bermuatan positif dan elektron atau bermuatan negatif. Elektron dapat meninggalkan atom dan atom dapat menerima elektron. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pemanasan, adanya medan magnet dan medan listrik. Sebuah atom dikatakan netral apabila jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jika suatu atom netral menangkap elektron, maka jumlah elektronnya akan menjadi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah protonnya. Atom yang menangkap elektron ini dikatakan atom yang bermuatan negatif. Sebaliknya, jika suatu atom netral melepaskan elektron, maka jumlah protonnya akan menjadi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektronnya. Atom yang melepaskan elektron dikatakan bermuatan positif. Nah, atom yang bermuatan dinamakan ion. Jadi, ion merupakan atom atau gugus atom yang menerima atau melepaskan elektron. Ion positif disebut kation dan ion negatif disebut anion. Peristiwa terlepasnya atau masuknya ion disebut ionisasi. Ion pertama kali ditemukan oleh fisikawan Jerman yang bernama Julius Elster dan Hans Friedrich Gettel pada tahun 1899. Atom-atom dalam keadaan netral mengandung muatan positif dan negatif yang sama jumlahnya. Atom-atom tersebut berubah menjadi ion saat menerima atau melepaskan elektron. Suatu ion bermuatan satu atau beberapa kali dari muatan dasar dapat diperkirakan dari letak unsur yang bersangkutan dalam sistem periodik unsur. Atom unsur dalam golongan 1A dan 2A akan cenderung melepaskan elektron atau menghasilkan kation-kation. Ion-ion logam alkali atau 1A selalu membentuk ion-ion bermuatan positif 1. Misalnya, ion litium atau Li positif 1. Ion natrium atau Na positif 1. Ion kalium atau K positif 1. Ion-ion logam alkali tanah atau 2A memiliki muatan positif 2. Misalnya ion kalsium atau Ca 2 positif. Dan magnesium atau Mg 2 positif. Selain ion-ion dari unsur logam, ion-ion dari unsur non-logam juga dapat diperkirakan muatannya berdasarkan letak unsur tersebut dalam sistem periodik. Atom-atom pada golongan 6A dan 7A cenderung menerima elektron atau atom-atom bersifat anion. Ion-ion dari unsur golongan halogen atau 7A selalu bermuatan negatif 1. Contohnya, ion fluorida atau F negatif 1. Ion klorida atau Cl negatif 1. Ion bromida atau Br negatif 1. Dan ion iodida atau I negatif 1. Ion-ion dari golongan 6A selalu bermuatan negatif 2. Contohnya, oksida atau O 2 negatif. Dan sulfida atau S 2 negatif. Golongan 5A membentuk ion bermuatan negatif 3. Contohnya, nitrida atau N3 negatif. Sedangkan unsur-unsur golongan gas mulia atau 8A tidak membentuk ion. Contoh ion dalam kehidupan sehari-hari adalah garam dapur atau NaCl. Bagaimana proses pembentukan ion natrium dan ion klorida? Atom natrium atau Na
memiliki 11 proton dan 11 elektron. Atom natrium merupakan golongan 1A, yaitu melepaskan 1 elektron. Sehingga atom natrium kekurangan elektron atau kelebihan proton. Oleh karena itu, atom natrium berubah menjadi ion natrium atau Na positif 1. Atom klor atau Cl memiliki 17 proton dan 17 elektron. Atom klorida merupakan golongan halogen atau 7A, yaitu menerima 1 elektron. Sehingga atom klorida kelebihan 1 elektron atau kekurangan 1 proton. Maka terbentuklah ion klorida atau Cl negatif 1. Ion Na positif 1 dan ion Cl negatif 1 ini berikatan membentuk senyawa NaCl dengan reaksi seperti berikut. Na positif 1 ditambah Cl negatif 1 menghasilkan NaCl. Ion-ion yang bermuatan berlawanan ini memiliki gaya tarik-menarik yang kuat. Ikatan kimia yang terjadi karena gaya tarik listrik ini disebut ikatan ion. Senyawa yang terbentuk dari ion positif dan ion negatif disebut senyawa ionik. Senyawa ionik memiliki beberapa sifat, yaitu wujudnya berupa kristal padat dengan titik leleh dan titik didih relatif tinggi, bersifat rapuh, baik lelehan maupun larutannya dapat menghantarkan listrik.